Salam Jemaat Blessing Community dimanapun kita hari ini berada. Kita sama-sama memuji Tuhan di hari Minggu ini, amin. Ajak semua keluarga yang ada di rumah saudara, kita memuji Tuhan sama-sama. Kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan sama-sama sama Tuhan. Haleluya, kami bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kami tidak meragukan kasih setia dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Katakan tidak pernah ragu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kami Tuhan, hanya Kau dalam hidupku berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan Tuhan. Amin. Berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan kami berjalan bersama Tuhan selama-lamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya katakan hanya Kau Yesus. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Semua sama katakan Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Tercurahlah kuasa-Mu bagi semua kami Tuhan, bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu Blessing Community Tuhan. Berjalan bersama-Mu Tuhan dari satu kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lain Tuhan. Kemuliaan sampai hanya Kau Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan Tuhan. Bukan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Yesus, amin. Sebab Dia adalah Raja dalam kehidupan kita. Dia satu-satunya Tuhan, amin Bapak Ibu. Yang membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya, amin.
menyatakan bumi menyatakan di hadapanmu. Kami angkat tangan. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, kamu menyatakan. Kami angkat tanganku, menyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa sama. Kami angkat tangan kami Tuhan, hati kami kepada Allah kami, Raja kami yang berkuasa selama-lamanya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai setiap waktu, karena kami bersuka cita memiliki Engkau. Hati kami bergirang, karena Engkau ada di pihak kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan yang baik. Engkau yang selalu Tuhan mengingat kami di dalam pikiran-Mu Tuhan. Engkau yang mengetahui nama kami. Engkau tahu nama kami satu persatu. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Dan Engkau mengasihi kami lebih dari nyawa-Mu sendiri.
Sungguh Tuhan, hari ini kami memerlukan sebuah kehidupan dengan level percaya dan iman Tuhan. Bukan melihat apa yang ada di depan mata kami yang kelihatan, tetapi apa yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani kami, tetapi di dalam pikiran dan hati kami dipenuhi dengan iman dan kepercayaan kepadamu ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan firman-Mu berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sungguh bahwa kami hidup ke level yang seperti itu ya Tuhan. Biar di tengah-tengah banyaknya batasan-batasan yang perlu kami ikuti oleh karena pandemik ini, tetapi biarlah iman kami tidak dibatasi oleh batasan-batasan yang ada hari ini. Kepercayaan kami tidak dibatasi oleh batasan-batasan apa yang ada hari ini Bapa. Biar kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah manusia roh kami semakin kuat Tuhan di dalam Engkau Yesus. Di tengah-tengah banyaknya tantangan persoalan yang mungkin kami hadapi dalam kehidupan kami masing-masing, setiap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, biar kami tidak kehilangan iman dan percaya kami, biar kami tidak kehilangan pengharapan kami Tuhan, tetapi kami terus melihat mata kami tertuju kepadamu. Sebab Engkau Allah yang berjanji setia kepada kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Berbicaralah kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami Bapa. Urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk tim Prophetic dan seluruh kru yang melayani kita pada hari ini. Pada hari ini, pada pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Temanya hari ini adalah jangan membatasi Tuhan. Ya, jadi tema kita hari ini adalah jangan membatasi Tuhan. Kenapa kita jangan membatasi Tuhan? Saudaraku, firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam sebuah terjemahan bahasa Inggris dikatakan, for there is nothing that God cannot do. Tidak ada sesuatu yang Allah tidak dapat lakukan. Mungkin di dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang kita rasa itu mustahil. Banyak hal-hal yang itu tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran kita yang terbatas. Tidak dapat bahkan dijangkau oleh kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia. Tetapi ada janji Allah, ada firman Allah yang berkata bahwa untuk setiap kita bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu artinya bahwa untuk setiap kita anak-anak Tuhan selalu ada pengharapan. Untuk setiap kita anak-anak Tuhan selalu ada kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, firman Tuhan juga berkata seperti ini. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi ada dua yang tidak mustahil. Yang pertama, bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Dan satu lagi Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, saudaraku, jadi diperlukan kerjasama antara kita dengan Allah. Supaya apa? Supaya kehendak Allah boleh jadi di bumi. Supaya apa? Supaya janji-janji Allah boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita berhasil melewati kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita berhasil menang atas batasan-batasan yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita, atau yang ada di depan mata kita. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dalam sebuah terjemahan berbahasa Inggris dia katakan, there are no ifs among believers, anything can happen. Apa saja boleh terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih, itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Pada hari-hari begitu banyak batasan hari ini. Pada hari-hari mungkin begitu banyak kesulitan hari ini. Pada hari-hari di mana begitu banyak tantangan yang kita hadapi hari ini. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan menghibur kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perlu kolaborasi, perlu kerjasama antara kita dengan Allah. Saudara yang kekasih, ya, Tuhan mau bawa hidup kita kepada level kebenaran. Ya, Tuhan mau bawa hidup kita kepada level kebenaran. Ya, saudaraku, kenapa? Karena kalau kita hidup di dalam level kebenaran, itu artinya kita hidup di dalam levelnya Allah. Hidup di dalam levelnya Roh Allah. Itulah level kebenaran. Bukan hanya tahu kebenaran, tetapi kebenaran itu menjadi rema, menjadi sesuatu yang tertanam dan tinggal dan berbuah di dalam hati kita. Saudaraku, memang pertama-tama kita perlu logos, kita perlu tahu firman Tuhan dari pikiran kita, tetapi lebih jauh daripada itu, firman itu, saudaraku, sekarang bekerja lewat hidup kita. Itulah yang disebut dengan level rema, saudara. Nah, jadi pada masa-masa ini, saudaraku, ya, saudara, banyak waktu kita untuk apa? Untuk memenuhi, biar pikiran kita, perasaan kita dikuasai oleh firman. Saudaraku, hari-hari ini jangan lebih banyak waktu bersengut-sengut, jangan lebih banyak waktu mengeluh, jangan lebih banyak waktu untuk melihat situasi dan keadaan dan semua batasan yang ada. Saudaraku, hari-hari ini justru kita perlu lebih banyak, saudaraku, mengisi pikiran dan perasaan kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang tertanam di dalam pikiran dan perasaan kita akan mengendalikan hidup kita, akan membawa kita kepada level yang tadi, level kebenaran, di mana bagi Allah tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sehingga firman itu bekerja dalam kehidupan kita, seperti firman Tuhan berkata, saudaraku, bahwa firman Allah tidak akan pulang kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Bukankah itu luar biasa, saudaraku? Mari perbanyak waktumu untuk engkau lebih dalam dengan firman Tuhan. Daripada engkau lebih banyak di sosial mediamu. Saya ingatkan satu kali lagi, saudaraku, kalau kita mau bermain di sosial media, yang paling baik itu hanya 2 jam saja, saudaraku. Kecuali saudara belajar, kecuali saudara mendapatkan ilmu pengetahuan dari dalamnya, di mana pikiran saudara terus menerus dikembangkan di sana. Intelijensia saudara terus menerus dikembangkan di sana. Tetapi kalau hanya sekedar, saudaraku, melakukan berselancar, hanya sekedar melakukannya, saudaraku, itu hanya 2 jam saja. Itu yang sehat, saudaraku. Kalau enggak, maka sosial media akan meracuni pikiran dan perasaan kita dan membuat kita menjadi orang yang pasif. Saudaraku, itulah sebabnya, saudaraku, mari, saudaraku, ya, pakai sosial media hari ini untuk apa? Untuk mengisi pikiranmu dengan kebenaran-kebenaran. Tuhan mau bawa kita hidup pada level kebenaran, sebab itu adalah level di mana Allah mau kita hidup. Namun, saudaraku, kita hidup dalam level fakta,
yang kelihatan. Kita berespon dengan fakta-fakta, dengan apa yang kelihatan dalam kehidupan kita. Betapa dekatnya kita dengan fakta-fakta yang kelihatan hari ini, saudaraku, kadang-kadang dibandingkan dengan kebenaran, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Begitu mudah kita bereaksi, begitu mudah kita berespon dengan fakta yang kita lihat di depan mata kita. Sehingga yang muncul adalah persungutan, sehingga yang muncul adalah kekesalan, sehingga yang muncul adalah ketakutan, sehingga yang muncul adalah kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tahukah saudaraku, firman Tuhan berkata, Yohanes 3:31 dikatakan seperti apa, saudaraku? Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Saudaraku, apa maksudnya? Bahwa setiap orang yang berasal, yang sudah mengenal Yesus, saudaraku, disebut dia adalah berasal dari atas. Dia adalah ciptaan baru, dia adalah milik Tuhan. Dan saudaraku, Tuhan menempatkan kita di atas muka bumi ini untuk tujuan yang mulia. Bukan sekedar menghabiskan waktu kita, bukan sekedar mengejar sesuatu yang fana, tetapi saudaraku, Tuhan menempatkan kita untuk mencerminkan kemuliaannya. Untuk apa? Untuk kita mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk mengalami apa? Kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya suka dengan sebuah terjemahan berbahasa Inggris, dikatakan, the one who comes from above is superior to all. Wah, superior, di atas segala-galanya. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks about earthly things. Bahasa-bahasa yang memang dipakai oleh orang-orang dunia. Bahasa-bahasa persungutan, bahasa-bahasa komplain, bahasa-bahasa saudaraku, yang meruntuhkan kekuatan kita, meruntuhkan iman kita. Bahasa-bahasa dunia, saudaraku. Kenapa? Orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, mereka tidak mengenal bahasa-bahasa sorgawi, saudaraku. Bahasa-bahasa yang menguatkan, bahasa-bahasa yang meneguhkan. Karena itu berbeda sekali. Nah, itulah sebabnya saudaraku, ingat saudaraku. Coba dengar kata-katamu. Coba perhatikan kata-katamu. Ingat saudaraku, ya. Ingat, perkataan kita itu berasal dari pikiran-pikiran kita. Atau saya katakan begini, apa yang ada di dalam pikiran-pikiran kita itu akan terlepas lewat perkataan-perkataan kita. Perkataan-perkataan kita adalah gambaran pikiran-pikiran kita. Kalau saudara memperkatakan hal-hal yang melemahkan, hal-hal komplain dan lain sebagainya, karena itulah yang ada di dalam pikiran kita. Maka itu sebabnya firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Minggu depan kita akan bahas hal itu, saudaraku. Ya, kalau saudara mau tahu seperti apa isi pikiranmu, dengarkan kata-katamu. Itu adalah gambaran apa yang ada di dalam pikiranmu. Akan tercetus lewat perkataan-perkataanmu. Keluhan-keluhan dan lain sebagainya. Itu adalah hasil daripada pikiran-pikiranmu. Firman Tuhan ini berkata, saudaraku, bahwa siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga? Siapa yang datang dari surga? Yesus. Siapa yang datang dari surga? Kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita adalah ciptaan baru. Kita adalah makhluk-makhluk sorgawi. Kenapa? Karena Roh Allah diam di dalam diri kita. Namun kita membatasi Tuhan dengan pengalaman-pengalaman kita dan apa yang kita percaya dalam hidup kita. Kerap kali saudaraku, pengalaman-pengalaman masa lalu kita itu begitu kuat berbicara di dalam batin kita. Kalau saudara mau melihat apa yang ada di dalam kehidupan saudara, saudara akan tahu
bahwa kebanyakan kita dalam kehidupan ini masih melakukan sesuatu, saudaraku, berdasarkan ikatan-ikatan pengalaman-pengalaman masa lalu kita dan apa yang paling kita percaya dalam kehidupan kita. Kita tidak akan melakukan apa yang tidak kita percayai. Kita hanya melakukan apa yang kita percaya tentang hidup ini. Ini kita lihat sejenak. Biasanya begini, saya mengukur segala sesuatu sesuai dari sudut pandang saya, dari kacamata saya. Ya, saya melihat bahwa saya adalah sumber. Ya, makanya saya berkata, nggak mungkin, mustahil, mana bisa. Ya, kenapa? Karena kita melihat bahwa diri kita adalah sumber. Itu nggak mungkin. Ya, kerap kali kita berkata seperti itu dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pergi lebih jauh daripada apa yang kita percayai. Kita tidak akan pergi lebih jauh daripada pengalaman-pengalaman masa lalu dalam kehidupan kita. Apalagi saudaraku, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Coba saudara, kalau saudara duduk, ya, bertemu dengan seseorang yang memiliki sesuatu yang lebih daripada saudara, kemungkinan saudara akan minder. Kenapa? Karena saudara punya pengertian bahwa dia lebih berharga dari saudara. Ya, karena apa? Karena saudara berpikir dia lebih mulia dari saudara. Saudara membandingkan dirimu dengan orang lain dan itu membatasi dirimu dan itu membatasi Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Tanpa sadar kerap kali kita, saudaraku, membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi Rasul Paulus berkata begini, memang kami tidak berani menggolongkan diri kami kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Nah, ada orang, saudaraku, ya, membandingkan dirinya, bisa minder tapi juga bisa memuji diri. Kenapa? Dia lebih baik dari orang lain. Ya, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Berapa banyak kita mengukur diri kita dengan ukuran kita sendiri? Ukuran kita apa? Macam-macam, saudara. Tergantung sudut pandangnya kita. Ya, dan kita semuanya perlu berlatih, perlu belajar, saudaraku, untuk kita tidak mengukur diri kita dengan ukuran diri sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sederhananya, saudara kalau naik mobil tipe A, lalu datang di sebelah saudara mobil tipe B, nah saudara, di dalam hati saudara coba dengar detakan apanya apa? Wah, orang ini lebih hebat dari saya. Ya, nah coba sekali-sekali saudara keluar dari lihat apa yang berkecamuk di dalam pemikiran saudara. Saudara bisa loh, saudaraku, ya, saudara bisa ngelihat pikiran saudara sendiri, apa yang sedang ada di dalam pikiran saudara. Ya, karena Tuhan memberikan kuasa itu kepada saudara, sehingga saudara bisa memanage pikiranmu, sehingga saudara bisa memanage respon-responmu terhadap semuanya itu. Saya ngelihat banyak hal-hal yang saya perlu benar-benar sembuh dari situ, perlu belajar daripada itu, saudaraku. Ya, kita tidak perlu minder dengan orang yang lebih baik dari kita. Ya, bahkan kalau ada orang lebih baik, paling bagus apa? Kita ikut bersukacita terhadap keberhasilan orang lain, saudara. Ya, artinya kita celebrate orang lain, sehingga kita juga bisa celebrate diri kita ketika kita berhasil dalam kehidupan kita. Ya. Sekali lagi saya baca, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ketika engkau selalu merasa minder, ketika engkau merasa, saudaraku, selalu underestimate terhadap dirimu, maka kemungkinan engkau untuk lebih baik itu kemungkinan kecil sekali. Kenapa? Engkau sudah menjudge dirimu, engkau sudah menghakimi dirimu dengan hal-hal yang demikian. Sehingga di alam bawah sadar saudara sudah ada penghakiman tentang dirimu dan engkau akan sulit maju. Saya kasih contoh begini. Saudara, gajah yang bagaimana cara menaklukkan dan menjinakkan gajah? Saudara, orang-orang biasanya, ya, pawang-pawang gajah itu, ya, atau pelatih-pelatih gajah itu akan rantai kaki gajah itu sejak kecil. Ya, mungkin
di sebuah pohon atau apa, sejak kecil dia dirantai. Begitu dia, saudaraku, kakinya mulai terhambat sedikit, dia udah nggak bergerak lagi. Karena memang pada waktu kecil dia belum kuat. Tapi karena terus menerus seperti itu, saudaraku, bahkan sampai gajah itu besar, bahkan pohon yang tempat di mana kakinya itu diikat bisa dia lilit dengan belalainya dan dia bisa angkat itu dan dia bisa jatuhkan. Tapi karena apa? Karena saudaraku, dia sudah dibatasi dengan apa? Dengan pengalaman masa lalunya, bahwa ketika kakinya sudah terikat itu, saudaraku, dan ketika dia waktu kecil tidak dapat melakukannya, dan dia percaya bahwa sampai dia berbadan besar sekalipun dia tidak melakukannya. Sama seperti begini, kalau saudara tahu bahwa binatang-binatang peliharaan, contohnya yang cukup besar, sapi, saudaraku, saudara mungkin masukkan kandang. Kandang itu, saudaraku, sebenarnya dari kayu yang kalau dia dorong saja bisa jatuh. Tetapi setiap kali dia mulai kesentuh kepada kayu tersebut, dia akan berbalik. Aneh sekali, saudara. Ya, padahal kalau dia dorong sedikit aja, itu semuanya bisa ambruk, saudara. Ya, itu adalah batasan-batasan yang terjadi dalam kehidupan kita juga, saudaraku. Ya, apalagi, saudara? Sudut pandang saya apa? Seberapa banyak pengetahuan dan gelar yang saya miliki? Ya, saudara, seorang yang sangat berhasil, seorang yang bernama Jack Ma, saudaraku, berkali-kali gagal dalam kehidupannya. Ya, tetapi dia adalah orang yang sangat berhasil, sukses dalam finansial. Bill Gates adalah seorang yang drop out dari kuliahnya, tetapi seorang yang sangat berhasil, sukses di dalam finansial, saudaraku. Nah, saudara jangan izinkan ya masa lalu saudara, pengetahuan dan gelar yang saudara miliki itu membatasi hidupmu, saudaraku. Ya. Seberapa banyak income dan harta yang saya punya, ya, saudaraku, wah, dia lebih kaya dari saya. Lalu kita menjadi minder, kita mulai membatasi diri kita. Seberapa bagus tampilan lahiriah kita. Ya. Nah, apalagi yang membatasi kita? Apa yang saya lihat, apa yang saya rasa, dan apa yang saya dengar. Saudara, di masa-masa ini begitu banyak berita. Kebanyakan berita itu selain daripada informasi kesehatan, tetapi banyak juga informasi-informasi yang menakutkan kita semua. Ya, contohnya berapa besar biayanya kalau seorang kena COVID, ya. Lalu saudara mulai ngebayang-bayangin, ya kalau ada keluarga saya yang kena COVID, aduh nggak bisa. Saudara bisa bayangkan itu bisa begitu terjadinya, dan kita mulai sangat panik, betul-betul. Saya nggak berkata kita jangan berjaga-jaga, tidak. Berjaga-jagalah, ikutilah protokoler yang sudah disampaikan oleh pemerintah dengan baik. Tetapi jangan sampai itu menekan hidupmu. Jangan sampai, saudaraku, saudara menjadi sangat takut. Ya, oleh karena itu. Kadang-kadang berita-berita yang kita dengar, saudaraku, ya, itu membuat kita kehilangan kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti, saudaraku, binatang-binatang di hutan, saudara. Ya, apa yang membuat akhirnya mereka dapat dikejar oleh binatang buas pemangsanya? Karena ketika binatang buas pemangsanya itu mengaum saja, itu sudah membuat mereka gemetar. Sehingga mereka takut, sehingga begitu mudah pemangsanya itu untuk memangsa mereka. Nah, itulah sebabnya kenapa saya katakan hari-hari ini justru apa yang kita perlu lakukan, isi pikiran kita dengan kebenaran. Isi pikiran kita yang membangun iman kita, yang membangun kekuatan kita, yang memberikan kita harapan, yang memberikan kita masa depan yang lebih baik. Kita dapat melihat hal tersebut daripada kita mengisi pikiran kita dengan berita-berita yang menakutkan kita. Ya. Kita fokus pada semua kekurangan kita, apa yang tidak kita miliki. Begitu banyak penghalang-penghalang dan rintangan-rintangan. Kita selalu fokus kepada apa yang tidak kita miliki. Ya.
Akibatnya kita membatasi diri kita dan bahkan kita membatasi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mazmur 78 ayat 1 dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Ini kisah perjalanan bangsa Israel, saudara. Ya, berulang kali mereka mencobai Allah. Mereka sudah melihat semua mujizat, mereka sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja, berkarya. Tapi mereka terus mencobai Tuhan, dan itu menyakiti hati yang kudus dari Israel. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggrisnya saya lebih suka. They turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Allah tidak terbatas, tetapi dibatasi oleh pikiran bangsa Israel yang sempit. Allah begitu hebat dan luar biasa, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi karena pikiran bangsa Israel, Allah jadi terbatas. Itulah sebabnya kita semua perlu bertumbuh mengenal Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas itu. Supaya apa? Supaya kita boleh mengalami kuasa Tuhan, bukan nanti tetapi pada waktu kita hidup di atas muka bumi ini. Kita perlu memiliki pikiran yang terbuka, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Setiap kali kita melihat batasan-batasan, biarlah pikiran kita berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, faktanya memang hari ini aku melihat kemustahilan, tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ketika engkau tanam itu di dalam pikiran dan hatimu, maka engkau akan semangat kembali, dan engkau punya pengharapan bahwa kuasa Allah dan janji-janji Allah bisa dinyatakan dalam kehidupanmu. Karena firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dari janji-janji Allah kepada setiap kita. Hari ini adalah waktu-waktu yang tidak biasa. Itulah sebabnya kita juga harus memiliki hubungan dengan Tuhan yang tidak biasa juga. Ya, harus ada peningkatan-peningkatan, harus ada gairah untuk apa? Untuk mengejar Tuhan lebih lagi, untuk lebih intim dengan Tuhan lebih lagi, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi. Untuk apa? Lebih mengisi pikiran kita dengan kebenaran lebih daripada sebelum-sebelumnya. Supaya apa? Supaya pikiran-pikiran firman itu yang keluar dari dalam kehidupan kita, yang menggerakkan kita. They turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Akhirnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjiannya yang Tuhan sudah sediakan buat mereka, karena mereka sendiri membatasi Tuhan dalam hidup mereka. Kita lupa apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, Roh-Nya yang tinggal di dalam kita. Firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Allah. Bayangkan kemana kita pergi, ya, di sana Roh Allah berdiam. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Roh Allah. Tidak seperti zaman perjanjian lama, bait Allah itu ada di Yerusalem. Ya, setiap orang yang berdoa harus menghadap ke Yerusalem. Sama seperti Daniel menghadap ke Yerusalem. Kenapa? Pada waktu itu Roh Allah belum dicurahkan. Saudaraku, pada zaman ini di mana Roh Allah sudah dicurahkan, tubuh kita adalah bait Roh Allah. Ingat saudaraku, makanya pelihara tubuhmu. Jangan pakai tubuhmu untuk melakukan perkara-perkara yang najis, perkara-perkara yang kotor. Kenapa? Tubuhku adalah bait Roh Allah. Jangan siksa dirimu dengan ketakutan, jangan disiksa tubuhmu dengan kecemasan, jangan siksa tubuh. Ingat, kalau saudara cemas, kalau saudara takut, kalau saudara depresi, engkau sedang menyiksa tubuhmu. Jangan siksa tubuhmu, jangan cemari tubuhmu dengan perkara-perkara yang demikian. Kenapa? Karena tubuhmu adalah bait Roh Allah. Supaya engkau bisa memelihara tubuhmu, pertama-tama pelihara dulu pikiranmu.
Pikiranmu, tubuhmu hanya berespon apa yang ada di dalam pikiranmu. Ketika engkau mau cemas dan panik dan lain sebagainya, engkau berkata, keep calm, tenang, tenang, tenanglah hai jiwaku. Katakan seperti itu, tenanglah hai jiwaku. Semuanya akan lebih baik bersama dengan Tuhan. Saudara bisa berkata seperti itu, sehingga tubuhmu sejahtera. Banyak orang tubuhnya tidak sejahtera. Kenapa? Karena menyimpan begitu banyak ketakutan, kecemasan dalam kehidupannya. Ingat, rohnya yang tinggal di dalam kita lebih dari cukup untuk kita hidup lebih dari pemenang. Dan olehnya kita dapat melakukan perkara yang lebih besar. Janji Tuhan kepada kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bayangkan. Tuhan itu bukan hanya sudah mati untuk kita. Tetapi lebih daripada itu Dia juga. Itulah sebabnya kenapa Dia sangat mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia mau mati bagi kita. Bukan hanya sekedar memberkati kita, tetapi lebih daripada memberkati kita, mengasihi kita. Apakah yang lebih daripada memberkati kita? Mengasihi kita. Kenapa? Karena pada waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, semua berkat sudah berhenti. Kenapa? Karena kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi yang terus berjalan apa? Kasih-Nya Tuhan atas hidup kita. Kita hanya memerlukan berkat Tuhan kapan? Ketika kita ada di atas muka bumi ini. Kita memerlukan sesuatu untuk hidup. Kita memerlukan sesuatu untuk kita boleh berbagi. Berkat hanya dibutuhkan mana? Ketika kita ada di atas muka bumi ini. Tetapi kasih Tuhan bukan hanya di bumi ini. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita hidup oleh kasih-Nya. Yohanes 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Di masa-masa ini jangan batasin Tuhan. Jangan bilang bagaimana aku bisa pelayanan, bagaimana. No, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, beritahukan kepadaku bagaimana aku bisa melayani engkau hari ini. Saya mendengar banyak cerita saudaraku, bahkan lewat telepon, lewat Zoom meeting, lewat telepon, ya saudaraku, lewat sosial media, banyak orang diselamatkan saudaraku. Pelayanan masih bisa. Itulah sebabnya kenapa? Karena Allah kita tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh social distancing. Saudara tidak ketemu orangnya, saudara hanya berdoa lewat video call, orang itu bisa ngalamin pelepasan, orang itu bisa ngalamin kesembuhan. Kenapa? Karena Allah kita tidak ada yang mustahil baginya, karena Allah kita tidak terbatas. Kalau kita memiliki pemikiran yang seperti itu, saudara, Allah bisa bekerja dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu semakin intim dengan Tuhan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di masa-masa kini. Kita lupa bahwa rohnya yang tinggal di dalam kita lebih dari cukup untuk kita hidup lebih daripada pemenang. Dan olehnya kita dapat melakukan perkara besar. Oke. Oleh rohnya kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dan menjadi serupa Kristus, artinya apa? Rohnya mengajari kita, memberi pewahyuan kepada kita, mencelikkan mata hati kita. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita bertumbuh mengenal Allah. Saudara tahu kalau orang bertumbuh mengenal Allah, akan semakin haus kepada Allah. Kenapa? Karena dia sekarang sadar masih begitu banyak rahasia-rahasia tentang Allah yang dia nggak tahu. Sebenarnya orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Allah tidak menjadi sombong bahwa dia tahu segala-galanya. Justru pada waktu dia bertumbuh mengenal Allah, dia makin haus mengenal Allah. Kenapa? Karena begitu banyak hal yang dia belum ketahui tentang Allah dalam hidupnya. Dan oleh rohnya kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dan apa? Menjadi serupa Kristus. Tanpa roh Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi serupa dengan Kristus. Roh yang di dalam diri kita lah yang akan menuntun dan menolong kita untuk apa? Untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita juga diberi janji-janjinya yang pasti akan digenapi. Ya. Kita hidup dari janji-janji Tuhan. Begitu banyak ribuan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab.
Janji kesembuhan, janji penyertaan, janji penghiburan, janji kecukupan, janji kelimpahan, bahkan saudaraku, ada janji-janji Tuhan. Makanya kita perlu hidup dalam levelnya Tuhan, bukan dalam levelnya kita, level manusia, level kerja keras, ya, level banting tulang, ya, level mengumpulkan lebih banyak untuk diri sendiri, yang menjamin kehidupan. No, itu level manusia, itu level bumi. Levelnya Tuhan beda, saudara. Saudara diberkati untuk memberkati. Ketika saudara memberkati, saudara diberkati lagi. Saudara memberi dengan murah hati. Saudara melakukannya dengan sukacita. Wow, itu levelnya kebenaran, saudaraku. Dan Allah memberkati saudara terus. Allah memberkati saudara terus. Bahkan firman Tuhan berkata, Ishak diberkati Tuhan pada waktu dia menabur di musim kering. Dari mana itu? Itulah levelnya kebenaran, saudara. Level kebenaran itu orang gak stres. Ya, tapi kalau level saudaraku daging, level bumi saudaraku, orang itu stres, saudara. Ya, tapi kalau kita hidup dalam level kebenaran, kita percaya kepada janji-janji Tuhan, pegang janji-janji Tuhan. Ya, kalau belum bertahan lebih lama lagi, ada pengharapan di dalamnya. Itulah sebabnya di dalam unsur iman itu ada harapan. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan yang tidak kita lihat. Ya, jadi saudaraku, ada harapan di dalamnya. Saudara bisa bertahan lebih lama lagi dalam hidup saudara. Ya, masing-masing kita telah diberi karunia dan potensi yang berbeda-beda sehingga kita dapat saling melengkapi dan memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi saudaraku, jangan pernah mau menjadi seperti orang lain. Jadilah seperti dirimu sendiri, seperti apa yang sudah Allah ciptakan engkau menjadi. Engkau boleh mengagumi seseorang, engkau boleh menghormati, respek kepada seseorang karena hidupnya karena mungkin dia berkarunia. Tetapi saudaraku, jangan mencoba menjadi sama seperti dia, tetapi hiduplah dalam panggilan Tuhan atas kehidupanmu. Kenapa? Saudaraku, kalau engkau mau menjadi orang lain, kau hanya nomor 2. Tetapi kalau engkau menjadi dirimu sendiri, engkau adalah menjadi orang yang nomor 1 di hadapan Tuhan. Jangan pernah menjadi seperti orang lain. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau engkau menjadi di dalam kehidupanmu. Namun untuk itu, semua dapat terjadi. Diperlukan apa? Supaya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, supaya apa? Supaya saudaraku, seperti firman Tuhan berkata, ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perlu kerjasama kita dengan Allah. Ya. Efesus 3:10 dikatakan begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan berkata, Alkitab berkata bahwa bagi dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa Tuhan, ingat, kuasa Tuhan, sekali lagi, kuasa Tuhan hanya bekerja dalam hidup kita apabila apa? Apabila kita percaya. Sebenarnya sangat simpel, saudara. Apabila kita percaya. Simple, tapi enggak mudah. Kenapa? Karena indera jasmani kita selalu melihat fakta, selalu melihat kemustahilan, selalu melihat hal-hal yang mustahil. Nah, kita perlu iman, kita perlu pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran. Ya, kalau kita terus-menerus mengisi pikiran kita dengan kebenaran, saudaraku, kita masuk dalam level kebenaran sehingga saudaraku penguasa, sehingga akhirnya apa? Roh kita, kepercayaan kita, iman kita itu mengalahkan level tubuh jasmani kita. Ya, tubuh jasmani kita berkata enggak mungkin. Mata kita
pikiran atau mata kita, perasaan kita, pikiran manusiawinya kita berkata itu enggak mungkin. Makanya pikiran kita perlu diganti, saudara, dengan kebenaran. Ya, jadi ingat, kalau saudara enggak masuk kepada level percaya, saudaraku, level kebenaran yaitu saudara percaya, maka mujizat Allah tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Kita lihat contoh yang terakhir. Ini seorang perempuan pendarahan 12 tahun. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Apakah yang saudara derita bertahun-tahun dalam hidupmu? Ya. Wanita ini menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Artinya dia sudah kehabisan semuanya. Dia sudah usahakan apapun yang dia tahu menurut hikmat manusianya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Nah, ini mulai, saudara. Di sini terjadinya perubahan dalam hidupnya. Di sini terjadi apa yang firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Firman yang sudah menjadi rema. Firman yang diurapi, bukan cuma sekedar logos. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Di dalam kitab yang lain dikatakan, Yesus bilang, hei, siapa yang memegang aku? Murid-muridnya bilang, bagaimana Tuhan kau katakan siapa yang memegang aku? Begitu banyak orang berdesak-desakan, semuanya mungkin menyentuh engkau. Tuhan bilang, enggak, ini berbeda. Karena ada sesuatu yang keluar dari tubuhku. Aku merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Dan perempuan itu akhirnya mengaku. Dan Tuhan berkata, anakku, jadilah kepadamu seperti imanmu. Dahsyat sekali, saudara. Kita mengikut Tuhan bukan cuma sekedar memiliki agama Kristen. Kita menjadi pengikut Kristus bukan hanya sekedar untuk menjadi orang Kristen. Tetapi saudaraku, kita mengikut Tuhan. Kenapa? Kita perlu mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti perempuan pendarahan itu, dia mengalami kuasa Tuhan. Begitu banyak, mungkin banyak juga orang di situ yang punya penyakit. Mungkin banyak juga orang di situ yang bermasalah. Tetapi hanya satu orang yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan itu belum pernah terjadi. Yesus belum pernah terjadi. Yesus melakukan kesembuhan dan dia perintahkan, dia suruh bangkit, dia sembuhkan dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, ini luar biasa. Dia punya iman. Kalau selama ini Yesus menyembuhkan dengan imannya Yesus, ya, tetapi kali ini saudara, orang itu sembuh karena imannya kepada Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apa yang kau percaya dalam hidupmu hari-hari ini? Apa yang kau percaya di masa-masa pandemi ini? Apa yang ada di dalam pikiranmu? Apakah ketakutan, kekhawatiran, keadaan menjadi lebih buruk dalam kehidupanmu, keuanganmu, ekonomimu, dan sebagainya, dan sebagainya? Mari saudara, kita belajar dari kebenaran. Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Tetapi Allah memelihara dengan janji-janjinya. Dan itu pun hanya bisa terjadi kalau engkau percaya. Kalau engkau tidak percaya, engkau sedang membatasi Allah yang kudus, Allah Israel. Saudaraku, mari hari ini perbaharui pikiranmu. Renungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu menjadi bahagian dalam kehidupanmu. Dan kau akan menikmati janji-janji Tuhan. Hari ini level hidup kita harus lebih meningkat. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat yang kekasih, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak biasa. Kita juga perlu memiliki
pengenalan akan Tuhan, kerinduan akan Tuhan pada level yang tidak biasa. Kalau ada istilahnya mengejar Tuhan lebih lagi, menginginkan Tuhan lebih lagi, merindukan Tuhan lebih lagi, itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti pemazmur berkata, seperti rusa yang haus akan air, demikianlah aku haus akan engkau. Ketika seekor rusa merindukan air, maka dia akan mencari air untuk melepaskan dahaganya. Jangan pasif saudaraku. Mari hari ini carilah wajah Tuhan. Inginkan Dia dalam hidupmu. Sebenarnya Allah hadir di mana-mana. Allah ada bersama dengan kita. Yang dimaksud dengan kejar dan cari adalah saudara merindukan Tuhan dan menginginkan Tuhan lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau hari-hari sebelumnya tingkat level kerinduanmu akan Tuhan, mungkin tingkatnya levelnya 3 atau 4. Hari ini mungkin kau perlu tingkatkan 6, 7, 8. Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. buka hati Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. hidup oleh Anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah hati
kekasih, apa yang menguasai hati dan pikiranmu hari-hari ini? Engkau percaya sekali hal tersebut, padahal hal tersebut tidak membangun imanmu, membuat engkau takut, dan engkau bergumul dengan ketakutan, engkau bergumul dengan kekhawatiran, engkau depresi, engkau tertekan, engkau marah, engkau kecewa. Mari hari ini buka hatimu. Biarkan firman Tuhan menerangi batinmu hari ini. Biar firman Tuhan memberikan pengharapan kepadamu, secerca harapan yang mulai masuk ke dalam relung hatimu, sehingga engkau melihat ada harapan yang baru, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Akui kepada Tuhan apa yang menjadi ketakutanmu. Akui kepada Tuhan segala kekhawatiranmu, kepanikanmu. Akui kepada Tuhan. Ketika engkau mengakuinya, itu artinya engkau sedang membuat lumer kepercayaan-kepercayaanmu yang sudah mengeras di dalam batinmu. Dia akan lumer seperti es yang berubah menjadi air, melumer, melumer, dan melumer, dan tidak lagi keras, sehingga firman Tuhan memasuki hatimu dan membentuk sebuah kepercayaan yang baru, membentuk sebuah pengharapan yang baru. Bahkan kalau selama ini pengharapanmu selalu buruk, engkau melihat sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu, akui itu di hadapan Tuhan, dan biarkan itu melumer, mencair, tidak lagi mengeras, sehingga firman Tuhan dapat mengisi relung hatimu dan membentuk sebuah harapan yang baru, membentuk sebuah kepercayaan yang baru di dalam pikiran dan batinmu. Sehingga ketakutanmu digantikan dengan kepercayaan, dengan sukacita, dengan pengharapan. Mari renungkan sejenak, beri waktu sejenak, berbicaralah kepada Allah, hai jemaat Tuhan, dan dengar Dia berbicara di dalam hatimu. Suaranya yang lembut berkata-kata di dalam engkau, yang akan menguatkan dan meneguhkan engkau, yang memberikan engkau kekuatan yang baru, memberikan engkau semangat yang baru. Jesus. Jesus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan sekali lagi, ku buka hati untuk jamahanmu,
hadiratnya. Dan biar Tuhan ambil alih, firman-Nya ambil alih. Kepercayaanmu yang lama digantikan dengan kepercayaan yang baru. Haleluya. Haleluya. Yesus adalah jawaban bagi kita semua. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembahmu, di altarku menyembahmu, di altarku. Saudara, ketika tekanan mengejar engkau, berdiam dirilah di hadirat Tuhan. Sadari tekanan tersebut itu bukan berasal dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memberi tekanan kepada kita. Depresi, ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran tidak berasal daripada Tuhan. Tapi pakailah itu engkau untuk engkau berdiam diri di hadapan Tuhan. Ambil waktu, saudara. Ambil waktu berdiam diri. Datang kepada Tuhan. Mendengar Tuhan berbicara kepada engkau. Pakai cara ini setiap waktu. Bahkan ketika di tempat pekerjaanmu, dalam segala aktivitasmu, ketika engkau merasa tertekan, ambil waktu sejenak berdiam diri. Seperti Daniel, ketika dia mendengar bahwa setiap orang harus menyembah kepada raja, itu artinya dia akan menyembah Allah yang lain selain Allah. Dia mengambil waktu berdiam diri di hadapan Allah. Mari jemaat, ambil waktu. Ini waktu-waktu di mana engkau perlu lebih rutin lagi mengambil waktu berdiam diri di hadapan Allah. Karena saya percaya ini waktu-waktu di mana setiap orang secara pribadi akan lebih banyak ketemu dengan Tuhan. Kalau waktu-waktu yang kemarin kita bertemu dengan Tuhan di dalam korporat, komsel yang korporat di mana kita bisa bertemu, di ibadah offline, korporat, tetapi waktu-waktu ini adalah waktu-waktu engkau membangun keintiman pribadimu dengan Tuhan. Waktu-waktu di mana engkau banyak berdiam diri, berakar lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Engkau bukan hanya mengenal Tuhan, tetapi lebih lagi engkau mengenal dirimu, dan engkau tahu sampai sejauh mana pertumbuhan rohanimu. Engkau mengenali dirimu saat-saat waktu seperti ini. Sehingga engkau tidak lagi menjadi orang Kristen yang dangkal, tetapi Kristen yang berakar dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, ambil waktu-waktu seperti ini. Setiap hari, di tengah-tengah kesibukanmu, di tengah-tengah apapun yang kau alami, ambil waktu. Merenungkan firman Tuhan, berdiam diri, tidak melakukan apapun, hanya merenungkan firman Tuhan, membayangkan firman Tuhan, mengisi pikiranmu dengan kebenarannya, membayangkannya, menggumamkannya, menyanyikannya seperti pemazmur. Ini waktu-waktu itu, saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua jemaat kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Raja diagungkan.
Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami, atas hidup jemaat-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hari-hari hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita tutup ibadah kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus yang akan menuntun langkah hidup kita dari hari ini sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua yang percaya katakan amin.